teman-teman. Nah, ini kita mau migrasi ya dari air biasa atau air PDAM kembali ke coolant ya. Taubat namanya. Ayo, siapa yang masih mau menggunakan air PDAM atau air putih biasa ya? Ini akibatnya kayak gini ya. Pokoknya untuk pengembaliannya, untuk migrasinya sangat-sangat rumit. Tapi kalau ditaruh di bengkel ya paling nanti ganti partnya semua. Tapi ini kita bisa lakukan sendiri di rumah, nggak usah ke bengkel dulu ya. Oke, ada beberapa alat yang harus kita siapkan untuk migrasi ya. Dan ada beberapa tahap juga ya. Oke, kita ganti ini ya. Ini untuk sirkulasi di sini nanti. Kita lepas radiatornya. Namanya juga usaha ya. Jadi begini caranya untuk Untuk migrasi dari air biasa ke coolant ya, supaya tidak overhead kembali nantinya. Ini bisa dilihat nih, di dalamnya itu udah karat banyak ya. Oke, sudah itu. Sudah, kita pasang aja ini untuk sirkulasi dia ya. Jadi kalau mau dibuat ada T-nya, ada sikunya ini ukuran setengah. Tuh. Ya kan? Pas kan? Jadi nanti kita isi dari sini sebagai pengganti radiator. Kemudian nih kita campurkan ini. Ini sudah air zur campuran ya. Ada campurannya sudah ini. Campuran air zur dan air aki biasa. Kemudian kita isikan juga di sebelah radiatornya ini. Ini habis dikorok nih. Tapi yang bawah ini kan nggak kita korok ya. Ini sudah nggak dikorok, terus kita pakaikan 1 bulan kemarin. Ternyata dia karatnya ya kembali lagi nantinya kan, kalau menghindari karat terus menghindari mampet di sini ya kan. Nah di situ jadi kita migrasikan ke coolant, tapi sebelumnya yang bawah ini kan tidak kita bongkar ya, yang atas saja yang kita bongkar kemarin, yang bawah tidak kita bongkar. Nah di sini masih banyak tuh untuk karatnya. Nah itu yang kita hilangin dari sini pakai ini. Kita campurkan aja, kita langsung masukkan, nanti ditutup, tutup, baru kita biarkan selama 1 hari. Nah di sini kita bisa lihat ya untuk contohnya penggunaan air zur dan air aki di mesin yang berkarat seperti ini ya. Kita kasih contoh di paku. Nah dia sudah ada reaksi seperti itu. Nah nanti tujuannya juga di dalam sana, di radiatornya juga akan seperti ini. Jika ada karat-karat yang akan muncul ya, dia akan rontok dengan sendirinya. Ini nanti kita biarkan selama 1 hari. Nah ini sudah kita aplikasikan ke dalam radiator sampai penuh ya, supaya karat-karatnya luntur nantinya. Nah ini kita tutup juga di sini biar dia nggak tumpah. Kemudian pada mobilnya ini juga sudah kita pasang pengganti radiator, yaitu selangnya di sini, supaya nanti biar tidak tumpah untuk airnya. Jadi kita bisa masukkan air akinya masuk dalam sini, kita diamkan juga selama 1 hari. Nah jadi tujuannya untuk memasukkan air aki ke dalam sini nanti untuk membersihkan di kedua komponen ya, yaitu di water pump. Kemudian ada termostat juga nantinya di belakang sana. Nah itu nanti tujuannya kita nggak bongkar untuk termostat dan water pumpnya. Dan ini aman ya, karena termostat dan water pump terbuat dari stainless. Nanti dia tidak akan menjadi karat berlebih ya. Jadi itu kita hanya untuk membersihkan di dalam water pump dan termostatnya. Kemudian juga yang di dalam mesin sebelah sini di water jacket. Kemudian di headnya juga ada water jacket untuk saluran radiatornya. Itu nanti kita bersihkan di situ. Jadi mesin kita tidak bongkar ya. Nah ibarat untuk water pump dan termostat itu terbuat dari stainless ini. Kita coba untuk stainless ini kita cemplungkan juga apakah dia bisa berkarat atau tidak ya. Nanti kita coba untuk uji coba juga di sini. Setelah 1 hari kita diamkan seperti ini. Nah ini sudah terlihat ya. Nah ini tahap awal ya. Nanti juga ada tahap yang kedua setelah kita habis rendam dengan air aki seperti ini untuk membersihkan di dalam water jacket, di dalam logam-logam water jacket dan di headnya itu ya, karena kita tidak bongkar mesinnya ini. Kemudian juga untuk membersihkan tadi itu di water pump dan termostatnya. Ini kita juga bisa lihat di sini untuk karatnya rontok sendiri ya, seperti itu nantinya. Cuman dia berubah warna untuk
apa logamnya ya menjadi menghitam, tapi itu tidak masalah. Dan untuk yang stainless tadi itu juga berubah warna hitam, tapi dia tidak merubah fungsinya ya, karena masih ada stainlessnya. Nanti itu dibersihkan juga bisa bersih kembali menjadi stainless kembali. Ini Mas Bro ya, dia menghitam nih. Nah ini, tapi tidak ada masalah ini ya. Ini lama-lama hilang juga, lama-lama akan jadi bening lagi. Nah tuh, dia teroksidasi lagi ya, tapi bukan oksidasi karat, melainkan dia terlapisi lagi oleh hasil asam sulfatnya itu sendiri. Oke, bukan asam folat ya, asam sulfat. Nah dia karatnya rontok, langsung terlapisin lagi dengan oksidasi warna hitam ini ya, seperti dia, seperti oli gitu jadinya. Nah, seperti minyak gitu dia. Ini yang tadi dia agak susah ya. Nah itu yang harus dibersihkan banget tuh, dikerok maksudnya. Kita drain yang di mobil ya, seperti ini untuk hasilnya. Nah ini kita bisa lihat untuk rontokan karatannya seperti ini ya. Ini juga masih baru, hanya belum seberapa ini, masih sekitar 5% untuk membersihkannya. Jadi tujuannya hanya untuk membersihkan di termostat dan water pump tadi ya. Tapi untuk jalur-jalur yang lain masih belum ya. Ini kayak gini nih. Sudah rontok juga ini. Bagaimana kalau ini masuk ke dalam kisi-kisi radiator, malah jadi buntu nih nanti. Atau mampet radiatornya. Nah ini kita bisa lihat untuk di selang-selangnya jalur-jalur lainnya seperti ini ya. Ini masih ada karatnya dan tidak akan bisa bersih ini kalau tidak dibongkar dan kita tidak gosok manual atau kita korok manual. Nah seperti ini, tapi dia kotorannya atau rantaknya juga sudah mulai lumer. Lepasin semua ya. Nah ini tuh bisa dilihat. Kita korok juga nih selang-selangnya. Pakai apa aja lah, pakai besi kecil yang bagus. Kalau punya uang diganti, kalau punya uang. Tapi kalau nggak ada, terus ini keadaannya masih bagus, tidak ada biaya ya, cukup kita korok juga seperti ini untuk selang-selangnya. Nah itu, jadi karat-karatnya itu dia nempelnya di selang-selangnya ini ya, yang bukan logam. Kalau untuk yang di logamnya ini, dia sudah termasuk bersih ya ini ya. Jadi tidak ada karat yang nempel di sini. Jadi tujuannya yang kita kasih cairan asam itu ya untuk yang logam-logam ini nih. Nah dia tuh cuman kotor-kotor gini aja dia. Jadi karatnya nggak begitu itu ya, nggak nempel dia karat-karat tuh, bisa dilihat ya. Dia kayaknya kotor-kotor aja tuh. Nih, ini yang bisa kita bersihkan nih, kita cuci juga. Nanti kalau masih kurang lagi ya dibersihkan lagi ya, dibongkar aja, buka aja untuk selang-selangnya sih terutama. Gampang kok kalau untuk selang-selangnya dan pipa-pipanya. Tuh, nanti ini juga ini keras-keras nih, ada krek-krek gitu. Karatnya ada di situ. Nanti kalau untuk di headnya dan di water pump segala jalur-jalurnya yang di dalam kan itu cuma sedikit aja ya untuk masuk di dalam mesinnya, itu nggak sampai 1 liter di dalamnya, jadi nggak perlu dibuka dulu, biarkan aja seperti ini. Jadi tujuannya untuk cairan asamnya kita bersihkan yang di dalam-dalam yang nempel sama logamnya. Ini kan dia nempelnya di selang nih. Nah ini kalau hancur dia jadi lumpur, dia bisa menghambat
masuk ke dalam kisi-kisi radiator ya. Tuh kayak gitu kan. Oke, lanjut kita bersihkan terus sampai bersih. Ini harus rajin nih kayak gini nih. Kalau ada biaya ya diganti aja jalur-jalurnya, pipa dan selang-selangnya diganti. Satu set sebenarnya murah ya, bisa satu set selang pipa radiator itu bisa sampai 300-400 ribu. Kecuali yang mobil-mobil yang panjang selangnya dan pipanya, nah itu bisa lebih mahal lagi, sekitar 500 ribu. Tapi kalau ini kita bisa hemat ya, untuk mencuci-cuci sampai kita, yang penting rajin aja, hanya perlu tenaga saja ya. Nah itu kan, sama nanti untuk biaya pembelian cairan coolant aja, cuman itu aja kok. Oke, ini kan sudah terlihat ya. Tuh, kita lepas semua pokoknya. Sudah dilepas, nanti di lagi. Mana bisa bersih ini kalau nggak dibongkar ya. Terus dikorok juga selang-selangnya. Kalau cuma mengandalkan Fixal atau air aki tapi nggak dibongkar juga, ya nggak bisa. Ya itu lagi, kita harus rajin. Ya ini sudah akibatnya ya, kalau menggunakan air biasa tanpa menggunakan coolant ya kayak gini jadinya. Oke, ini sudah kebuka semua, sampai manifold juga terbuka ya. Ini juga agak susah ini dibuka, jadi kita bisa bersihkan di sini nih. Nah bisa dilihat nih. Wah, nih kayak gini nih, ya kan? Nah ini sudah akibatnya kalau pakai air jeding atau air mineral biasa, ya tuh bisa dilihat ya. Ih, ya kan? Ayo siapa suruh pakai air jeding? Akhirnya kayak gini nih. Ya enggak apa-apa sih sebetulnya, enggak apa-apa. Asal mau rajin bongkar-bongkar gini, bersih-bersih begini, nggak masalah kalau kayak gitu pakai air jeding ya toh. Nah ini ya, udah lanjut ya. Jadi tidak bisa kan kita, jadi itu tadi ya, jangan instan pokoknya untuk membersihkan radiator ini dengan menggunakan Fixal, masukkan radiator langsung, terus menggunakan air aki. Ya air aki sih nggak ada masalah, asal abis itu dibongkar lagi, dibersihkan lagi di jalur-jalurnya ini, di pipa-pipanya. Oke, ini yang bawah udah lumayan bersih ya. Tuh, ini juga, ini agak susah tadi ini rogohnya. Yang ini koroknya agak susah nih, soalnya belok-belok dia. Kalau di bengkel diganti nih, tapi kalau di rumahan aja ya udah dibersihin aja nih. Jadi jangan langsung dimigrasi langsung ya, harus dikorok lagi di sininya. Sudah dicuci pakai air aki pun atau Fixal atau Porstek dan yang lain pembersih lantai, itu tetap aja dia masih banyak karatnya di selang-selangnya ini. Jadi jangan mau kalau cuma dicuci gitu doang, harus sampai dibongkar begini. Nah ini kita pasang. Semua sudah kita cuci kembali, kemudian sudah kita nyalakan mesinnya, kita isi radiatornya dengan air biasa dulu. Nah ini kita bisa lihat di sini untuk termostatnya main ya. Di situ ada jegil pinnya, untuk jegil valve-nya itu main untuk termostatnya. Jadi dia mencuri air sedikit untuk dikeluarkan kembali ke radiator. Di tandanya di selang baliknya ini dia ada keluar air sedikit ya. Nah, termostat masih berfungsi dengan baik dengan jiggle pinnya atau jiggle valve-nya masih berfungsi. Nah, di sini sudah bersih di dalamnya juga kita bisa lihat. Itu nanti kalau sudah panas, dia air bisa kembali lagi. Kini kita nggak tutup dulu ya, biar seperti ini. Ini sudah mau agak panas, jadi termostat sudah agak terbuka sedikit, makanya air malah tambah banyak ini untuk keluar dari sini. Dia akan kembali ke radiator. Nah, ini dengan seperti ini dia sudah normal untuk fungsi radiatornya. Jadi termostat water pump sudah berfungsi dengan normal lah istilahnya. Nah sudah, kalau sudah tinggal dipasang. Jangan lupa nanti kalau untuk pemakaiannya jangan langsung digunakan coolant 100%.
Kita pakai coolant 50-50 dulu, nanti baru jalan ya sekitar 100 kilometer saja, 100 kilometer, baru nanti dikuras lagi, baru kita bisa pakai coolant 100% seutuhnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Ya, tapi ini kira-kira kalau pakai air jeding atau air mineral atau air aki, air apa aja lah, air pump PDAM, boleh apa enggak? Ya boleh saja kalau memang sudah terlanjur apa namanya sudah terlanjur basah ya. Tapi ya untuk membersihkannya ya kayak gini, akhirnya ya capek sendiri untuk membersihkan ya. Nggak ada masalah sebenarnya dipakai untuk air jeding, air PDAM nggak ada masalah. Cuman ya rajin dibersihkan. Cuma ya itu habisin tenaga untuk rajin membersihkan dari air radiator menggunakan air PDAM. Tujuannya tadi kita gunakan di 50-50 atau 50-50 antara coolant dan air, biar dia nanti menyesuaikan dulu, biar dia nggak kaget untuk mesinnya ya biasa, dari migrasi dari air biasa dan air ke coolant itu pasti butuh penyesuaian ya. Dan juga untuk sebagai media flushing pembersih sebelum kita gunakan coolant 100%. Nanti kalau kita gunakan coolant 100%, kita nanti malah dua kali buang ya. Karena untuk 100% pertama pasti kita untuk flushing dan untuk sebagai pembersih di mode awal, kemudian kita gunakan lagi 100% di langsung untuk permanen, bisa untuk jalan jauh gitu. Lah ini sudah mantap ini ya. Sudah kita pakaikan air coolant 100%. Nah, bagus sudah ini. Bisa jalan jauh. Oke, thank you. Gitu aja. Guys, pokoknya kapok atau enggak ini. Guys, sudah pokoknya tanggung sendiri kalau pakai air PDAM.